Cerita dimulai dengan seekor serangga yang terbang dan hinggap di tubuh seorang gadis. Orang-orang di sekitarnya merasa takut, sementara Dong-hun mencoba mengusirnya dengan hati-hati. Namun, gadis itu tanpa ekspresi langsung membunuh serangga tersebut dengan buku. Gadis itu bernama Jian. Untuk bertahan hidup, dia harus bekerja keras. Di siang hari, dia bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan konstruksi. Hidup yang penuh kesulitan membuat Jian tampak sangat dingin dan tertutup. Selain urusan pekerjaan, Jian hampir tidak memiliki interaksi dengan rekan kerja lainnya. Saat pulang kerja, dia sering membawa pulang kopi dari ruang teh kantor. Setelah itu, dia pergi ke restoran untuk membantu mencuci piring. Wajah Jian tetap datar, tanpa sedikit pun senyuman. Dia dengan diam melakukan pekerjaannya berulang kali. Di usia yang seharusnya digunakan untuk menikmati hidup, Jian justru bekerja hingga larut malam. Untuk menghemat biaya makan malam, Jian diam-diam membungkus sisa makanan pelanggan ketika tidak ada yang melihat. Di musim dingin yang dingin, dia hanya mengenakan sepatu kanvas tipis yang membuat pergelangan kakinya terlihat mencolok di tengah cuaca dingin. Dengan kelelahan yang mendalam, Jian pulang ke rumahnya di pinggiran kota. Untuk menghemat biaya, dia bahkan enggan menyalakan lampu. Dia membuat kopi dari kantor dan memakan sisa makanan yang dia bawa pulang. Cahaya yang redup tidak bisa menyembunyikan keputusasaan yang dia rasakan terhadap hidupnya. Tiba-tiba, lampu menyala. Seorang pria duduk di sudut ruangan. Pria itu adalah penagih utang. Jian melemparkan uang kepadanya tanpa menoleh. Namun, uang itu bahkan tidak cukup untuk membayar bunga pinjaman. Telepon dari panti jompo tiba-tiba berbunyi, tetapi Jian tidak berani mengangkatnya karena dia sudah menunggak banyak biaya untuk perawatan neneknya. Perawat di panti berteriak-teriak pada neneknya yang tuli dan bisu, sementara Jian diam-diam berdiri di luar pintu mendengar semuanya. Dia menunggu di luar sampai semua orang pulang kerja. Lalu Jian diam-diam mendorong tempat tidur neneknya dan meninggalkan panti jompo. Di bawah sinar bulan, wajah Jian tampak semakin cantik, tetapi setiap langkahnya terasa penuh kesedihan. Seorang gadis yang berusia 20 tahun telah kehilangan kelembutan dan kerapuhan yang biasanya dimiliki oleh gadis seusianya. Jian membeli minuman panas dari supermarket dan meletakkannya di dada neneknya untuk menghangatkannya. Dia membungkus neneknya dengan selimut tebal, mencoba memberikan kenyamanan di tengah keterbatasan. Tidak ada pilihan lain bagi Jian selain meminta bantuan satu-satunya teman dekatnya, yang bernama Song. Song tiba setelah menunggu lama dan tampak canggung. Saat dia hendak menjelaskan keterlambatannya, dia terkejut melihat nenek Jian yang dibalut selimut. Dengan bantuan temannya, Jian membawa neneknya pulang ke rumah. Dia sadar bahwa dia harus mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak uang. Karena tidak ada yang bisa merawat neneknya, Jian meminta Song untuk menjaga neneknya selama beberapa hari. Jian tidak memiliki pilihan dalam menghadapi hidup. Kehilangan bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Malam itu, penagih utang bernama Kwang Il kembali ke rumah Jian. Tanpa izin, dia membongkar kunci pintu dan masuk. Jian mencoba mencegahnya tetapi malah dipukuli oleh Kwang Il. Karena takut neneknya mendengar, Jian tidak menangis. Dia kembali ke kamar dan diam-diam menghapus darah di wajahnya. Esoknya, untuk menutupi luka, dia mengenakan kacamata hitam saat pergi bekerja. Saat di tempat kerja, Jian tanpa sengaja menyaksikan insiden suap. Dia melihat Dong-hun menerima amplop berisi tiket lotre senilai 50 juta won dan diam-diam memasukkannya ke dalam laci. Jian memperhatikan semuanya. Setelah jam kerja selesai, saat Dong-hun hendak membuka laci untuk mengambil uang tersebut, Jian berdiri di depan lemari dan meminta Dong-hun mentraktirnya makan malam. Setelah makan malam, Jian kembali ke kantor. Dia mendatangi ruang pembersih dan meminta petugas mematikan listrik. Ruang kontrol menjadi gelap dan Jian memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke kantor dan mengambil amplop tersebut. Adegan pun beralih. Seorang wanita berusia 40 tahun muncul. Wanita itu adalah Yuni, istri dari Dong-hun. Setiap hari, dia memberitahu suaminya bahwa dia harus pergi keluar. Hal ini membuat Dong-hun merasa khawatir. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa istrinya pergi menemui teman kuliah lamanya.
Mereka berdua kemudian pergi ke pantai dan menghabiskan waktu bersama. Kedua orang itu terlihat seperti pasangan muda yang baru saja jatuh cinta. Teman kuliah Yunhee ternyata adalah atasan Donghun di kantor. Atasan itu bernama Junyung, dan dia telah lama mencari cara untuk menyingkirkan Donghun dari perusahaan. Suatu hari, Junyung mengirimkan amplop berisi tiket lotre senilai 50 juta won sebagai jebakan. Namun, amplop tersebut malah dicuri oleh Jian yang sedang kesulitan keuangan. Ketika Donghun tiba di kantor dan membuka laci, dia terkejut mendapati amplop itu telah hilang. Ingatannya langsung tertuju pada Jian yang mencurigakan malam sebelumnya. Tak lama kemudian, Departemen Investigasi datang dan membawa Donghun untuk diperiksa. Saat Donghun hampir masuk ke dalam lift, Jian muncul. Ternyata pagi harinya Jian membawa tiket lotre itu ke kantor utang milik Lee Kwang Il untuk melunasi hutangnya. Namun, pria yang menerima tiket itu curiga dan menelepon Kwang Il. Kwang Il menduga tiket itu adalah barang curian, sehingga dia memerintahkan Donghun untuk menerimanya lalu melaporkan Jian ke polisi agar dia dipenjara. Pria itu menolak mengembalikannya, dan dalam perkelahian, semua uang Jian juga dirampas. Merasa situasinya semakin berbahaya, Jian memutuskan untuk segera pergi. Saat dia turun, dia melihat sebuah truk berhenti di dekat mobil Kwang Il. Jian mendapat ide dan menciptakan kecelakaan kecil. Ketika Kwang Il dan temannya turun untuk memeriksa, Jian bergegas kembali ke atas, mengambil uangnya, dan melarikan diri. Kwang Il yang menyadari sesuatu segera kembali ke atas, tetapi amplop dan tiket lotre telah lenyap. Menyadari bahwa ini adalah ulah Jian, dia segera mengejarnya. Dengan uang di tangan, hal pertama yang Jian lakukan adalah menelepon Song untuk menjemput neneknya. Setelah semuanya diatur, Jian kembali ke kantor dan mendapati Departemen Investigasi sedang menggeledah barang-barang Donghun. Melihat pria yang baik hati itu dalam masalah, Jian merasa tidak tega. Agar Donghun tidak dijebak dengan tuduhan suap, Jian memberikan tiket lotre itu kepada petugas kebersihan. Dia meminta petugas untuk menyerahkannya kepada petugas keamanan perusahaan dan mengarang cerita bahwa tiket itu ditemukan di tempat sampah perusahaan. Pada akhirnya, amplop tersebut berakhir di tangan Direktur Park. Setelah itu, Direktur Park mengundang Donghun untuk bertemu. Park salah mengira bahwa Donghun membuang uang itu sendiri dan bahkan memuji tindakannya. Ketika Presdir Yunggun mengetahui kejadian itu, ia berencana untuk mentraktir Donghun makan setelah keluar dari rumah sakit. Presdir Yunggun juga memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki dalang di balik kejadian tersebut. Junyung yang gagal menjebak Donghun menahan amarahnya dan kembali ke kantor. Saat dia berada di dalam lift, ponselnya berdering dan dia menjawab dengan tenang. Namun, ponsel rahasianya tiba-tiba berbunyi dan ternyata itu adalah panggilan dari Yunhee, yaitu istri Donghun. Di sebelahnya berdiri saingannya di perusahaan, yaitu Direktur Park. Jika ketahuan membawa ponsel rahasia saat bekerja, dia bisa terkena penyelidikan. Saat Junyung kebingungan, Jian yang berada di belakangnya dengan cepat mengambil ponsel tersebut, berpura-pura itu adalah miliknya, dan langsung mematikan panggilan tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku. Ketika kembali ke kantor, Junyung berencana meminta ponselnya kembali, tetapi dia mendapati Jian sedang memeriksa ponselnya. Saat itu, Junyung menerima pesan dan terpaksa kembali ke ruangannya. Saat membagikan dokumen, Jian melihat istri Donghun menelepon ke ponsel Donghun. Nomor itu terlihat familiar karena terdaftar di ponsel rahasia Junyung. Jian pun menyadari bahwa ponsel itu digunakan untuk hal lain. Setelah jam kerja, Jian mengembalikan ponsel itu kepada Junyung dengan alasan membelikannya sesuatu. Sambil mengembalikan ponsel, Jian dengan terang-terangan bertanya apakah nomor di ponsel itu adalah milik istri Donghun dan apakah mereka menjalin hubungan. Junyung hanya menatap Jian dengan ekspresi aneh yang membuat Jian yakin bahwa kecurigaannya benar. Saat Jian keluar dari ruangan, Junyung memanggilnya kembali. "Ayo kita bicara," katanya. Jian tertawa dan berkata, "Ah, baguslah. Kukira kau akan menyuruh seseorang untuk membunuhku." Jian memberitahu Junyung
bahwa dia bisa membantu menyingkirkan dua saingannya di kantor, termasuk Dong-hun. Namun, ia meminta bayaran sebesar 10 juta untuk masing-masing orang. Karena sudah mengenal kemampuan Ji-an, Jun-young pun menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu, Ji-an mengirim pesan kepada Dong-hun, memintanya untuk makan bersama. Usai makan, mereka berpisah. Namun Ji-an diam-diam mengikuti Dong-hun hingga ke rumahnya. Dari luar, Ji-an mengamati lampu apartemen yang menyala satu persatu hingga berhenti di lantai tempat Dong-hun tinggal. Melalui kotak surat, Ji-an juga berhasil mendapatkan informasi tentang tempat kerja istri Dong-hun. Keesokan harinya, Ji-an berpura-pura mengantarkan dokumen untuk Direktur Park dan diam-diam memasukkan alat perekam ke dalam tempat pena. Namun, alarm anti penyadapan berbunyi sehingga rencananya gagal. Ji-an kemudian memutuskan untuk memulai dari Dong-hun terlebih dahulu. Sepulang kerja, Ji-an dan Dong-hun naik kereta bawah tanah yang penuh sesak. Ji-an memanfaatkan kesempatan untuk mengambil ponsel Dong-hun dan diam-diam menginstal perangkat lunak penyadap. Sejak saat itu, setiap gerakan Dong-hun berada dalam kendali Ji-an. Melalui penyadapan, Ji-an mendengar percakapan antara Direktur Park dan Dong-hun yang berencana menjatuhkan Jun-young. Ji-an juga mengetahui bahwa Direktur Park memiliki pertemuan penting keesokan harinya, tetapi pada malam itu ia akan bertemu seseorang di KTV. Ji-an meminta bantuan seorang teman untuk mengikuti Direktur Park dan menyamar sebagai kurir makanan. Mereka berhasil mengetahui ruangan tempat Park berada. Ji-an kemudian mematikan listrik di ruangan tersebut, menyebabkan kekacauan di dalamnya. Teman Ji-an, yang kini mengenakan seragam pelayan, masuk ke dalam ruangan dan memasukkan obat tidur ke dalam minuman Park. Setelah menghidupkan kembali listrik, mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Direktur Park yang tidak curiga meminum minuman tersebut. Keesokan harinya, Park terbangun di tepi pantai, ratusan kilometer dari tempat pertemuan bisnis dengan klien Tiongkok. Karena tidak hadir tepat waktu, klien Tiongkok membatalkan kesepakatan. Setelah mengetahui kejadian ini, perusahaan memutuskan untuk mencopot Park dari jabatannya. Sementara itu, Jun-young menerima pesan darinya, meminta agar 10 juta disiapkan. Selesai menerima panggilan, Jun-young merasa bahwa Ji-an memiliki kemampuan yang jauh lebih licik daripada dirinya, yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia kerja. Atasan Ji-an mulai merasa penasaran padanya. Sepulang kerja, Dong-hun bertemu Jun-young, juniornya di universitas yang kini menjadi atasannya. Hubungan mereka selama ini biasa saja tanpa banyak interaksi. Tiba-tiba Dong-hun bertanya apakah dirinya akan menjadi target berikutnya. "Kenapa?" "Rasanya aku tidak pernah menyinggungmu," ujarnya. Jun-young menjawab, "Kenapa aku harus memecat senior seperti Anda? Mungkin Anda melakukan sesuatu yang merugikan saya tanpa sadar." Dong-hun mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi memilih diam. Mungkin ia enggan merusak kedamaian dalam hatinya atau mencoba mempertahankan sesuatu dengan caranya sendiri. Tak lama kemudian, Ji-an terlihat mengikuti Dong-hun dari belakang. Dong-hun berhenti dan bertanya mengapa Ji-an mengikutinya. Tanpa menjawab, Ji-an langsung merangkul lehernya dan menciumnya. Sebelum Dong-hun sempat bereaksi, Ji-an berbalik dan pergi, meninggalkan Dong-hun berdiam. Adegan tersebut ternyata adalah bagian dari rencana Ji-an. Temannya diam-diam memotret kejadian itu. Keesokan harinya, foto-foto mereka beredar luas di internet. Dong-hun yang tidak tahu apa-apa memarahi Ji-an dan bertanya mengapa ia melakukan hal tersebut. Ji-an hanya diam mendengar omelan Dong-hun yang tidak menyadari bahwa reputasinya sedang hancur. Tak lama kemudian, sesuai perjanjian sebelumnya, Ji-an menerima hadiah 10 juta dari Jun-young. Dengan uang tersebut, ia menemui rentenir dan meminta tanda terima pembayaran utangnya. Namun, rentenir itu tidak senang dengan sikap tegas Ji-an dan memukulinya hingga babak belur. Dengan tubuh penuh luka, Ji-an berjalan pulang. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tetap merawat neneknya. Neneknya, yang melihat luka di wajah Ji-an, bertanya dengan cemas apakah pria yang dulu memukulnya telah kembali. Ji-an, menggunakan bahasa isyarat menjawab, "Bukankah pria itu sudah aku bunuh?" Meski dalam kondisi terluka dan tangannya patah, Ji-an tetap pergi bekerja keesokan harinya. Untuk menghemat biaya pengobatan, ia hanya menggunakan plester untuk mengobati lukanya.
Di kantor, dua rekan kerja perempuan yang melihat foto Jian di internet mulai membicarakannya di belakang. Jian tetap diam dan fokus pada pekerjaannya, seakan tidak peduli dengan pandangan orang lain. Di depan Jian, rekan kerjanya sengaja meniru adegan saat ia berjinjit, sambil berkata, kalau perempuan berjinjit saat berciuman, itu berarti dia yang lebih agresif. Mendengar hal itu, Jian langsung berlari ke pojok ruangan dan menelepon temannya, meminta agar semua foto dihapus. Ia tidak menyangka Donghun begitu menjaga reputasi dan martabatnya. Karena jarinya yang patah terasa semakin parah, Jian pergi ke apotek untuk membeli obat. Melihat wajah Jian penuh luka dan jarinya yang patah, apoteker melirik pria yang berdiri di sampingnya, lalu menuliskan di selembar kertas, "Butuh bantuan?" Jian terkejut, menatap apoteker dengan bingung. Temannya yang ikut menyaksikan hanya bisa menyarankan Jian untuk tidak memaksakan diri. Namun, Jian hanya diam dan menatap papan lowongan kerja di dekatnya. Demi melunasi utangnya, Jian tetap bekerja meski jarinya patah dan tubuhnya demam. Akibat kelelahan, ia tiba-tiba terjatuh saat sedang bekerja. Rekan-rekannya terkejut, tetapi tidak ada yang mendekat untuk membantu. Jian mengerahkan seluruh tenaganya untuk bangkit dan melanjutkan pekerjaannya. Donghun hanya duduk diam, memperhatikannya dari kejauhan. Sepulang kerja, Jian pergi ke supermarket dan membeli sebotol minuman keras untuk meredakan rasa sakitnya. Di sana, ia tak sengaja bertemu Donghun. Jian memilih keluar, tetapi Donghun menghampirinya dan berkata, "Kalau sakit, minum obat." Jian tidak merespons, tetap meneguk minumannya tanpa ekspresi. Namun, kata-kata sederhana itu justru membuat hatinya hangat. Untuk pertama kalinya, selain neneknya, ada orang yang peduli padanya. Malam harinya, Donghun berkumpul dengan adik dan kakaknya seperti biasa untuk minum bersama. Donghun langsung menyadari ada yang aneh. Kakaknya berusaha menahan air mata agar Donghun tidak tahu bahwa ia sedang dalam tekanan. Namun, setelah didesak terus-menerus, akhirnya ia menceritakan semua yang telah terjadi. Ternyata Donghun dan kakaknya memiliki perusahaan jasa kebersihan. Suatu hari, ketika sedang membersihkan koridor gedung, tanpa sengaja debu mengenai seorang pria. Pria itu mengaku sebagai pengembang kawasan itu dan langsung marah, memerintahkan sang kakak untuk berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, dia mengancam akan memutus kontrak perusahaan mereka. Karena tekanan hidup dan keinginan untuk tidak membuat keluarganya khawatir, sang kakak akhirnya memilih berlutut dan meminta maaf. Seorang pria terpaksa menundukkan kepalanya demi bertahan hidup. Baginya, berlutut bukanlah hal besar. Namun, saat menuruni tangga, ia melihat bento buatan ibunya yang entah kapan telah diletakkan di sana. Ia berharap ibunya tidak menyaksikan kejadian itu. Namun, sesampainya di rumah, ia merasa ada yang berbeda. Ibunya yang biasanya suka mengomel, kini hanya tersenyum lembut kepadanya. Saat itulah ia menyadari, ibunya telah melihat semuanya. Ketiga bersaudara itu terdiam. Mereka tahu, harga diri mereka mungkin bisa diinjak-injak, tetapi mereka tidak akan pernah membiarkan keluarga mereka dihina. Adik bungsu mereka yang memiliki temperamen meledak-ledak langsung berdiri dan berkata, "Aku akan bunuh orang itu." Melihat adiknya yang marah, Donghun berusaha keras menahannya. Ia tidak ingin keluarganya kehilangan lebih banyak hanya karena emosi sesaat. Namun, setiap kali ia mencoba tenang, bayangan kakaknya yang dipermalukan terus menghantui pikirannya. Penghinaan terhadap keluarganya telah melampaui batas. Ia mematikan rokoknya dan berjalan pergi. Tampaknya ia telah membuat keputusan. Sementara itu, Jian diam-diam mengawasi semua gerak-geriknya. Tiba-tiba suara pria asing terdengar dari ponselnya. Ternyata Donghun telah menemukan pengembang yang mempermalukan kakaknya dan ingin berbicara dengannya. "Aku juga pernah berlutut. Aku pernah ditampar. Saat itu, satu-satunya hal yang aku syukuri adalah keluargaku tidak tahu," katanya. Pada saat seperti itu, membunuh seseorang pun rasanya bukan masalah. Mendengar kisah yang begitu mirip, Jian teringat akan masa lalunya sendiri. Kenangan pahit itu membangkitkan emosi yang telah lama ia pendam, hingga tanpa sadar air mata mulai mengalir di wajahnya. Donghun meminta pengembang datang ke rumah untuk meminta maaf kepada kakaknya. Namun, pria itu menolak mentah-mentah.
Melihat penolakan itu, Dong-hun mengeluarkan palu dari tasnya dan mulai menghancurkan dinding secara acak. Sebagai seorang insinyur struktur, ia langsung tahu mana bagian bangunan yang tidak sesuai aturan. Ketika menyaksikan tindakan tersebut, pengembang itu langsung ciut. Tanpa banyak bicara, ia membawa sekeranjang buah dan datang ke rumah mereka untuk meminta maaf. Hari itu, "Maafkan saya," ucapnya berulang kali, menunjukkan ketulusan meski terlambat. Kegigihan Dong-hun akhirnya membawa penyelesaian yang memuaskan bagi keluarga mereka. Malam itu, ketiga bersaudara berkumpul lagi. Namun, ada yang berbeda kali ini. Teman lama mereka, Jung-hee, kembali. Mereka minum soju bersama, tertawa, dan membicarakan hal-hal menyenangkan. Hanya Dong-hun yang tidak bisa larut dalam kebahagiaan. Kata-kata Ji-an terngiang di benaknya. "Dia mengerti aku dan itu membuatku sedih," pikirnya. Dong-hun dan Ji-an memiliki pengalaman yang serupa. Dalam perjalanan hidup yang sulit, mereka bisa saling memahami karena telah melalui rasa sakit yang sama. Setelah pulang, Ji-an harus kembali mengurus neneknya yang lumpuh. Ketika melihat nenek tidur di dekat jendela, ia buru-buru memindahkannya ke dalam ruangan. Ji-an khawatir neneknya akan kedinginan jika tetap di sana. Neneknya berkata pelan, "Aku meminta temanmu untuk memindahkanku ke sini. Aku hanya ingin melihat bulan." Namun, jendela itu terlalu kecil, sehingga nenek tidak bisa melihat apa-apa. Ji-an kemudian pergi ke supermarket membeli beberapa barang secara sembarangan. Saat tidak ada yang memperhatikan, ia mendorong keranjang belanja dan berlari kencang. Sayangnya, saat menyeberang jalan, ia tertabrak pengendara sepeda. Pemandangan itu kebetulan dilihat oleh Dong-hun. Ji-an, tanpa berkata apa-apa, segera mengumpulkan barang-barangnya yang terjatuh dan berlari pulang. Dong-hun melihat ada barang yang tertinggal, lalu mengambilnya dan berlari mengejar Ji-an. Ia memanggil, "Li Ji-an," tapi Ji-an tidak mendengarnya. Dong-hun terus mengejar hingga di sebuah gang kecil, ia melihat Ji-an sedang berjuang menurunkan keranjang belanja dari tangga. Saat Dong-hun mendekat untuk membantu, ia terkejut mendapati seorang nenek duduk di dalam keranjang belanja tersebut. Nenek itu tersenyum hangat kepadanya, membuat Dong-hun semakin terkejut. Ia segera membantu mengangkat nenek turun dari keranjang. Namun, setelah itu, Ji-an langsung pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Ji-an mendorong neneknya ke tempat di mana bulan terlihat jelas. Nenek memandangi bulan yang besar dan terang, dan senyumnya merekah seperti sudah lama tidak melakukannya. Nenek bertanya kepada Ji-an, "Siapa pria tadi?" Ji-an menjawab bahwa itu adalah rekan kerjanya. Ji-an mengatakan bahwa bagi orang yang hidup dengan baik, menjadi orang baik adalah hal yang mudah. Saat Ji-an kembali mendorong neneknya pulang, ia melihat Dong-hun masih belum pergi. Dong-hun menggendong nenek di punggungnya, melangkah perlahan menaiki tangga menuju rumah mereka. Ji-an memandang punggung Dong-hun dan merasakan kehangatan dalam hatinya. Setelah memastikan neneknya nyaman, Dong-hun diam-diam hendak pergi. Ji-an keluar rumah, ingin mengucapkan terima kasih, tetapi kata-kata itu tidak kunjung keluar dari mulutnya. Sebelum pergi, Dong-hun berkata, "Kamu anak yang pengertian." Kata-kata itu seperti sinar matahari yang menyinari hati Ji-an. Sejak saat itu, Ji-an mulai memiliki pandangan berbeda terhadap Dong-hun. Di kantor, karena sifatnya yang tertutup, Ji-an tidak disukai oleh rekan-rekannya. Suatu hari setelah jam kerja, para rekan kerja mengadakan makan malam bersama. Dong-hun melihat Ji-an hendak pulang dan mengajaknya bergabung. Saat menyadari tidak ada daging di depan Ji-an, Dong-hun menyuruh bawahannya untuk memberikan sepiring daging kepadanya. Namun, seorang rekan perempuan yang duduk di seberang meja terlihat tidak senang dan mulai mempersulit Ji-an. "Kamu yang panggang dagingnya," ujarnya. Ji-an tanpa ekspresi berkata, "Melayani orang lain adalah cara untuk disukai, bukan?" Saat itu, seorang rekan perempuan dengan sengaja mencari masalah dan berkata, "Apa yang kamu lakukan untuk membuat orang suka padamu?" Tak lama setelah itu, bos datang bersama beberapa orang, dan semua orang berdiri untuk menyambutnya. Bos yang baru datang dengan pengikutnya memberi perintah agar Dong-hun melayani semua orang dengan menuangkan minuman. Karena Dong-hun tidak suka membuat masalah, ia hanya bisa menurut. Ketika berhadapan dengan juniornya di universitas,
Dong-hun harus tunduk dan melayani dengan menuangkan minuman untuknya. Rekan kerja lainnya merasa tidak nyaman melihat perlakuan itu, namun mereka hanya bisa diam. Setelah makan dan minum, bos berniat untuk pergi, tetapi seorang rekan menghentikannya. Ia mengkritik bos tersebut karena seharusnya memanggil Dong-hun dengan sebutan senior saat mereka bertemu dalam pertemuan kecil seperti itu. Dong-hun buru-buru mendekat untuk menghentikan rekan kerja yang membela dirinya, namun pengikut bos mendekat dan hendak memberikan pelajaran pada rekan tersebut. Dalam keributan tersebut, Dong-hun jatuh karena didorong, merasa semakin dihina dan dipermalukan. Setelah kejadian itu, seorang rekan berbicara buruk tentang Dong-hun, dan tiba-tiba Jian memberi tamparan keras ke wajahnya. Ia kemudian berbalik dan pergi. Dong-hun yang merasa kecewa berjalan pulang sendirian. Salju yang turun perlahan terasa seperti cerminan dari hatinya yang hancur. Dulu juniornya itu menghormatinya, namun kini malah memperlakukannya seperti itu. Mungkin Dong-hun sudah sangat lelah. Ia berdiri di tengah salju, terengah-engah, seolah ingin mengeluarkan segala perasaan dan kesedihannya melalui napasnya. Di saat yang sama, Jian mulai memahami perasaan Dong-hun. Dong-hun melihat sekelilingnya yang kosong dan merasa seolah hidupnya sudah tak berarti. Kemudian ia terjatuh ke tanah, seolah tidak ingin bangkit lagi. Ia terbaring di sana, menghela napas panjang. Jian yang mendengarnya berlari dengan cepat menuju Dong-hun, memulai lariannya yang awalnya hanya untuk mendapatkan imbalan, namun kini menjadi jalan bagi mereka berdua untuk saling memahami. Pada saat itu, Dong-hun bangkit dan Jian melihatnya pergi semakin jauh. Meski demikian, ikatan hati mereka semakin dekat. Dong-hun seringkali mengalami pengucilan di kantor, dan di rumah ia harus menahan sikap kasar dari istrinya. Pada suatu hari, Dong-hun menemui direktur park dan meminta salinan catatan panggilan bosnya. Mereka berniat mencari bukti dalam catatan panggilan tersebut untuk menjatuhkan bos. Namun, tanpa disadari, Jian yang sedang memantau percakapan itu mendengarnya. Kali ini, dia tidak berniat untuk menjebak Dong-hun, melainkan justru ingin membantunya dengan mengungkap keburukan bos. Dia dengan sengaja memutar rekaman tersebut untuk bos dan memberitahunya bahwa catatan panggilan itu bisa digunakan oleh orang lain untuk menyelidiki aktivitasnya. Bos, dengan penuh keyakinan, menjawab bahwa istri Dong-hun selalu menghubunginya menggunakan telepon umum, jadi tidak mungkin ada yang bisa mengungkap perselingkuhannya. Sementara itu, Dong-hun menemukan nomor yang paling sering muncul dalam catatan panggilannya. Namun ketika dia mencoba meneleponnya, tidak ada jawaban. Saat kebingungannya meningkat, Jian mendekat dan memberitahunya bahwa telepon umum hanya bisa digunakan untuk menelepon, tetapi tidak bisa menerima panggilan masuk. Dong-hun pun mulai memahami, lalu mencari informasi lebih lanjut tentang alamat nomor tersebut melalui internet. Setelah menemukan alamatnya, dia pergi ke sana dan terkejut melihat bahwa di lantai atas terdapat kantor istrinya. Tiba-tiba ia melihat istrinya keluar dari gedung dan merasakan firasat buruk. Istrinya mendekatinya, dan Jian yang ada di dekat situ juga melihat kejadian itu dari kejauhan. Di sana, Dong-hun pura-pura mengatakan pada istrinya bahwa dia hanya kebetulan lewat dan kemudian mereka makan siang bersama. Setelah itu, di sore hari Dong-hun memutuskan untuk mengamati dari sebuah kafe di seberang gedung dan melihat istrinya menelepon seseorang. Setelah istrinya pergi, dia langsung menelepon kembali nomor yang ditemukan sebelumnya dan mendengar suara yang sangat tidak dia sukai. Pada malam hari ketika Dong-hun dalam perjalanan pulang, dia secara tidak sengaja melihat istrinya memasuki sebuah hotel dan di belakangnya bosnya juga ikut masuk. Untuk memastikan, Dong-hun menelepon istrinya sekaligus menelepon bosnya dan mendengar suara dering telepon di sisi istrinya. Hati Dong-hun hancur total. Ketika dia kembali ke rumah, dia duduk di sofa dan merasa sangat cemas serta tertekan, tidak bisa menenangkan diri. Setelah semalam tidak tidur, Dong-hun bermain sepak bola bersama teman-temannya pada pagi harinya, berusaha mengurangi rasa sakit dalam hatinya. Namun, kenangan tentang masa lalu bersama istrinya terus terbayang dalam pikirannya, yang akhirnya membuatnya melepaskan kaos sepak bolanya dan pergi sendirian. Sementara itu, Jian yang mendengar suara-suaranya di headset mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Dong-hun. Dia melihat lokasi Dong-hun di jembatan dekat sungai melalui ponselnya,
dan khawatir Dong Hun berencana untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Dia langsung berlari menuju jembatan dengan perasaan cemas, berharap agar Dong Hun tidak melakukan hal yang buruk. Ji-an sangat peduli pada Dong Hun, entah itu sebagai rekan kerja atau bahkan sebagai seseorang yang dekat dengan dirinya. Begitu sampai, dia merasa lega melihat Dong Hun berjalan bersama teman-temannya, dan dia pun bisa sedikit tenang. Sementara itu, di tempat lain, Jun Yung dan Yun Hee sedang berkemah di luar ruangan, mempersiapkan sesuatu untuk presdir mereka yang suka membuat api unggun di alam terbuka. Malam hari, saat Dong Hun pulang dan mencium bau kayu bakar pada istrinya menjelaskan bahwa itu mungkin karena asap dari makan malam barbeque. Pada saat yang sama, Ji-an mendengarkan semua percakapan melalui pemantauan ponselnya. Mungkin saat itu, pemantauan yang dilakukannya bukan lagi untuk mendapatkan imbalan dari bosnya, melainkan karena dia mulai menyukai suara Dong Hun yang selalu bisa didengarnya setiap hari. Namun, saat itu juga Lee Kwang-il tiba-tiba muncul di ruangan Ji-an, membuatnya terkejut dan ketakutan. Ternyata hari itu adalah hari peringatan kematian ayah Lee Kwang-il. Ji-an mengingat masa lalu kelamnya, di mana orang tuanya terjerat utang besar. Ketika seorang pemberi utang datang untuk menagih, dia melihat neneknya dipukuli oleh pemberi utang tersebut. Pada usia 15 tahun, Ji-an yang berusaha melindungi neneknya secara tidak sengaja membunuh pemberi utang itu, yang ternyata adalah ayah dari Lee Kwang-il. Inilah sebabnya mengapa Lee Kwang-il membalas dendam pada Ji-an selama ini. Lee Kwang-il membawa persembahan dan berniat memberi makan nenek Ji-an dengan makanan tersebut. Takut neneknya disakiti, Ji-an berusaha melawan dengan botol yang ada di dekatnya. Meskipun dia tahu dirinya takkan mampu melawan Lee Kwang-il, dia kembali dipukuli dengan kejam. Setelahnya, Ji-an duduk sendirian di tangga depan rumah, mendengarkan kembali kata-kata Dong Hun yang selalu memberinya semangat. "Kamu sangat baik hati," kata Dong Hun. Mungkin hanya dengan mendengarkan suara Dong Hun, Ji-an bisa merasa sedikit lebih kuat dalam hatinya. Pada hari itu, Dong Hun pergi ke tempat perkemahan presdir perusahaan mereka. Ketika presdir melihatnya, dia terkejut dan bertanya mengapa Dong Hun datang ke sana. Dari tatapan Jun Yung, terlihat jelas kekhawatiran, karena dia takut Dong Hun akan mengungkapkan kejelekan dirinya di depan presdir. Dong Hun hanya menatap Jun Yung dengan tajam. Teringat kenangan bersama istrinya, matanya dipenuhi dengan amarah. Jun Yung tidak berani menatapnya dan segera pergi dari sekitar api unggun. Saat hendak membawa barang, dia tersandung dan jatuh ke dalam salju. Dong Hun kemudian mengantarnya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Dong Hun meminta Jun Yung dan istrinya untuk berpisah dengan tenang, dan tidak membiarkan istrinya mengetahui bahwa dia sudah mengetahui semuanya. Jika tidak, Dong Hun mengancam akan membuat semuanya hancur. Semua ini didengar oleh Ji-an, yang tidak menyangka bahwa Dong Hun akan menangani masalah ini dengan cara seperti itu. Keesokan harinya, bawahannya ingin makan bersama Jun Yung, namun Jun Yung berkata bahwa dia sudah memiliki janji. Ini kebetulan didengar oleh Dong Hun, yang kemudian menelepon istrinya. Istrinya mengaku bahwa dia harus bekerja lembur, membuat Dong Hun kembali merasa curiga. Di stasiun kereta bawah tanah, Dong Hun bertanya kepada Ji-an mengapa dia yang merawat neneknya. Ji-an menjelaskan bahwa neneknya adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Karena tidak mampu membayar biaya panti jompo, neneknya terpaksa dikeluarkan. Dong Hun kemudian memberitahu Ji-an bahwa seorang cucu tidak memiliki kewajiban untuk merawat neneknya. Dan jika nenek tersebut seorang penyandang disabilitas tanpa anak, dia bisa mendapatkan tempat di panti jompo secara gratis. Ji-an tampak bingung, karena tidak pernah ada yang mengajarinya hal-hal seperti itu. Sementara itu, di sisi lain, istri Dong Hun pergi ke hotel bersama Jun Yung. Namun, Jun Yung tidak berniat untuk segera memutuskan hubungan, hanya duduk dengan wajah penuh senyum canggung di sebelahnya. Saat bekerja, Dong Hun menghadapi Jun Yung dan bertanya mengapa dia masih bertemu dengan istrinya. Namun, Jun Yung tidak berniat untuk berpisah dan malah berkata dengan nada yang menantang, memancing amarah Dong Hun. Tanpa pikir panjang, Dong Hun menarik Jun Yung ke atap gedung dan jelas terlihat bahwa keduanya berada di ambang kehancuran. Dalam pengawasan diam-diam, Ji-an merasa sangat kasihan pada Dong Hun. Ji-an memutuskan untuk membantu Dong Hun melewati masa-masa sulit dengan caranya sendiri.
Dia berlari secepat mungkin di jalanan dan langsung melompat ke depan mobil yang baru keluar dari parkiran. Istri Dong-hun, Yun-hee, segera turun untuk memeriksa, namun Ji-an dengan tenang mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman percakapan Jun-young untuk didengar oleh wanita itu. Dalam rekaman tersebut, Jun-young mengatakan bahwa berhubungan dengan wanita yang sudah menikah adalah hal yang aman, karena wanita tersebut tidak akan membicarakan hal itu ke orang lain. Yun-hee akhirnya sadar akan kesalahannya setelah mendengar itu. Dia kemudian pergi ke tempat perkemahan untuk menemui Dong-hun. Namun saat sampai, dia mendapati tempat itu kosong. Mengingat kata-kata Ji-an sebelumnya, Yun-hee menangis penuh penyesalan. Sementara itu, Ji-an tidak menyadari bahwa Dong-hun sedang mengamati semuanya dari kejauhan. Dia kemudian mengikuti Yun-hee diam-diam. Dong-hun yang sedang duduk sendiri di restoran tiba-tiba bertanya kepada pemilik restoran, "Apakah gadis yang selalu makan bersama saya tidak datang?" Ketika Ji-an mendengar nama dirinya disebut, dia segera berlari menuju restoran untuk menemui Dong-hun. Saat Dong-hun hendak meninggalkan restoran, Ji-an tiba dengan napas terengah-engah dan mengajaknya untuk duduk sebentar dan minum lagi. Mereka duduk bersama dalam diam, saling menatap satu sama lain sambil meminum minuman mereka. Ketika Dong-hun hampir tersedak karena terlalu cepat minum, mereka berdua tertawa. Dan ini adalah pertama kalinya Ji-an tersenyum manis. Pada malam itu, Dong-hun tanpa sadar mengantar Ji-an hingga ke depan pintunya. Setelah mereka berpisah, Ji-an berhenti sejenak dan memberi semangat pada Dong-hun. Semangat! Keesokan harinya, pada hari ulang tahun ibu Dong-hun, keluarga mereka berkumpul bersama. Namun, istri Dong-hun terlihat gelisah sepanjang malam karena Jun-young mengirim pesan untuk mengajaknya bertemu. Dong-hun mengamati dari jauh namun tidak dapat bertanya langsung kepadanya. Setelah acara ulang tahun selesai, istri Dong-hun berpura-pura pergi ke kantor untuk mengambil sesuatu. Dong-hun tahu bahwa dia akan menemui Jun-young, jadi dia berusaha keras untuk mencegahnya. Namun istrinya marah dan meminta Dong-hun untuk turun dari mobil. Setelah itu, Yun-hee pergi ke hotel, namun Jun-young justru meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Yun-hee mulai merendahkan dirinya sendiri, merasa malu karena bisa menyukai pria seperti itu. Dia merasa malu hingga ingin mati. Setibanya di rumah, Yun-hee menangis terisak, merasa tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup setelah perbuatan memalukan itu. Sementara itu, Kwang Il telah mengawasi Dong-hun. Dia sengaja menabraknya dan dengan licik mencuri dompet Dong-hun. Namun, perbuatan itu kebetulan diketahui oleh Ji-an yang sedang memantau. Kwang Il berhasil melacak identitas Dong-hun melalui kartu identitas dalam dompet dan mengetahui tempat kerja Ji-an. Ketika Kwang Il hendak mencari masalah dengan Ji-an, Ji-an sudah terlebih dahulu datang dan meminta dompet itu dikembalikan. Kwang Il menantang Ji-an dengan berkata, "Apakah dia tahu bahwa kamu adalah pembunuh?" Ji-an menatap Kwang Il dan menjawab, "Kamu juga tahu kalau aku adalah pembunuh. Kalau kamu tidak bisa membunuhku, maka aku yang akan membunuhmu." Ji-an menjelaskan bahwa dia bekerja keras hanya agar dia tidak harus membunuh orang, dan jika dia tidak bisa mendapatkan sedikit uang pun, maka dia tidak akan punya pilihan lain. Ketika Kwang Il berniat untuk bertindak lebih jauh, suara sirine polisi terdengar di luar. Ji-an mengatakan bahwa dia sudah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, melaporkan bahwa Kwang Il telah mencuri dompet orang lain. Kwang Il dengan provokatif berkata bahwa dia sudah mengetahui semua informasi tentang Dong-hun. Lalu dia melempar dompet ke bawah. Sebelum pergi, Ji-an memperingatkan Kwang Il untuk tidak mendekati Dong-hun, karena jika dia melakukannya, Kwang Il benar-benar akan mati. Ji-an kemudian menyerahkan dompet itu ke hotel dan menghubungi Dong-hun untuk mengembalikannya. Sementara itu, di kantor, rekan-rekan Ji-an sedang merayakan, karena ternyata Dong-hun baru saja dicalonkan untuk posisi eksekutif di perusahaan. Melihat Dong-hun yang telah lama ditekan oleh Jun-young, rekan-rekannya merasa bahagia untuknya. Namun, Jun-young yang melihat daftar calon tersebut merasa gelisah dan tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Jun-young sekali lagi menghubungi Ji-an dan memberinya uang sebesar 10 juta won sebagai bayaran untuk terus memantau Dong-hun. Dia juga menyarankan Ji-an untuk mencari kesempatan untuk menjalin hubungan dengannya. Ji-an merasa bingung dan merendahkan dirinya sendiri
berpikir bahwa seorang wanita sepertinya tidak mungkin disukai oleh seorang pria. Namun, Junyung meyakinkannya bahwa yang perlu dia lakukan hanya makan bersama dan minum alkohol, dan tidak perlu melakukan hal lainnya. Jian bertanya apakah makan dan minum bukan hal yang biasa dilakukan, dan Junyung menjawab bahwa itu normal untuk orang lain. Tetapi untuk Donghun, makan dan minum bersama berarti dia menyukai Jian. Di dalam kereta bawah tanah, Jian mengenang masa lalu bersama Donghun. Dia tidak tahu apakah Donghun menyukai dirinya atau hanya merasa aiba padanya. Uang 10 juta won yang ada di tangannya, dan kebaikan Donghun membuat Jian merasa sangat terombang-ambing. Ketika Jian melihat Donghun di luar kereta, dia baru sadar bahwa dia tidak turun di stasiun yang tepat dan melewatkan perhentian. Dengan panik, dia bergegas kembali ke stasiun dan berharap Donghun akan menunggunya di pintu keluar. Saat Jian berlari keluar dari stasiun, dia tampak seperti sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba sebuah motor melaju kencang, dan saat Jian berbalik, dia melihat Donghun. Donghun bertanya mengapa Jian tidak sempat turun, dan berkata bahwa tidak ada yang boleh menyakiti Jian. Dalam perjalanan pulang, Jian memberi semangat kepada Donghun agar bisa mengalahkan Junyung yang telah menindasnya dan mencapai posisi eksekutif. Mendengar kata-kata Jian, Donghun mulai merasakan bahwa Jian memiliki perasaan yang berbeda terhadap dirinya. Dengan nada bijak, dia berkata, "Tidak perlu memanggilku dengan sebutan Jusi atau paman. Panggil saja aku direktur." Setelah perpisahan, Jian kembali ke rumah dan menunjukkan informasi tentang pendaftaran rumah sakit untuk neneknya. Nenek Jian yang khawatir bertanya apakah itu gratis, dan Jian mengkonfirmasi bahwa itu gratis. Jian menjelaskan bahwa pria yang dulu menggendongnya pulang adalah yang memberitahunya. Meskipun nenek Jian tuli dan bisu, dia sangat memahami kesulitan yang dialami cucunya. Nenek tersebut merasa lega karena Jian tidak akan lagi terbebani oleh dirinya, dan akhirnya menangis terharu. Sementara itu, di sisi lain, Kwang Il masih belum menyerah dan tidak berencana untuk membiarkan Jian lolos begitu saja. Kwang Il kemudian meminta temannya untuk menelepon Donghun dan memberitahukan bahwa Jian telah mencuri uang lotre yang seharusnya digunakan untuk membayar utang. Awalnya, Donghun mengira Jian yang telah membuang uang itu untuknya, namun dia terkejut mengetahui bahwa uang tersebut dicuri dan digunakan untuk membayar utang. Setelah bekerja, Jian seperti biasa meminta Donghun untuk mentraktirnya makan malam. Namun kali ini, dia disambut dengan sikap dingin dari Donghun. Untuk mencari tahu lebih lanjut tentang situasi Jian, Donghun menemukan pekerja pembersih yang pernah membantunya membayar utang. Dari pekerja pembersih, dia mengetahui kenyataan tentang masa lalu Jian. Ternyata pria itu sudah lama mengenal Jian, dan di dinding tempat kerjanya terdapat foto mereka berdua. Pekerja pembersih itu menceritakan bahwa Jian sudah sejak kecil hidup dalam kesulitan. Orang tuanya meninggalkan banyak utang dan kemudian kabur, meninggalkan Jian yang masih kecil bersama neneknya. Mereka berdua harus menghadapi penyiksaan dari para penagih utang setiap hari. Setelah ibunya meninggal, semua utang jatuh ke tangan Jian. Sejak saat itu, Jian bekerja keras setiap hari untuk mencoba melunasi utang-utang tersebut. Donghun teringat tentang masa lalu Jian dan penderitaannya, lalu memutuskan untuk mencari para penagih utang. Dia menemukan Kwang Il dan bertanya berapa banyak utang yang masih harus dibayar oleh Jian. Donghun menawarkan untuk membayar utang Jian, namun sebelum sempat berbicara lebih banyak, Kwang Il mulai bertengkar dengannya. Kwang Il marah dan mengatakan bahwa Jian pantas mendapatkan perlakuan tersebut karena dia telah membunuh ayahnya. Mendengar tuduhan tersebut, Donghun terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Jian, yang sudah berlari ke arah mereka, juga berhenti mendengar pernyataan itu. Dia tidak ingin Donghun tahu bahwa dia pernah membunuh seseorang, karena dia tahu orang-orang yang tahu akan menjauh darinya. Namun, dia juga mendengar apa yang dikatakan Donghun. Kalau aku di posisi Jian, aku juga akan membunuhnya. Semua orang yang berani menyakiti keluargaku harus mati. Setelah mendengar itu, Jian tidak bisa menahan emosinya lagi, dan dia jatuh terduduk di tanah, menangis keras. Jian tidak pernah membayangkan ada orang yang akan begitu baik padanya. Perasaan diperhatikan dan dilindungi oleh seseorang membuatnya menangis terharu. Saat itu,
Setelah perkelahian sengit antara Dong-hun dan Kwang Il, keduanya terguling turun dari tangga. Melihat Kwang Il bangkit dan pergi, Dong-hun terus mengejar untuk bertanya berapa banyak utang yang masih harus dibayar Jian. Namun, Kwang Il tidak menjawab dan hanya naik ke lantai atas. Setelah itu, teman-teman Dong-hun yang mengetahui kejadian tersebut menghubungi banyak orang untuk datang memberi dukungan. Untuk mencegah masalah semakin besar, Dong-hun terpaksa menjelaskan bahwa dia hanya terjatuh saat bermain sepak bola. Jian, yang diam-diam datang ke restoran tempat Dong-hun berada, ingin menemuinya. Namun melihat pintu restoran tertutup, dia terpaksa pergi dengan kecewa. Setelah pulang ke rumah, Yun-hee melihat Dong-hun terluka dan segera bertanya apa yang terjadi. Dong-hun menjelaskan bahwa dia terluka karena terjatuh saat bermain sepak bola. Yun-hae menangis melihat Dong-hun, mengira bahwa Jun-young yang telah menyakitinya dan kemudian pergi bersembunyi di kamar. Keesokan harinya, Jian pergi ke bank untuk mengambil uang yang diberikan oleh Jun-young, sejumlah 10 juta won, yang sebelumnya disiapkan untuk memecat Dong-hun. Namun, untuk segera melunasi utang-utangnya, Jian menggunakan uang itu untuk membayar seluruh utang kepada para penagih. Setelah bekerja, Jian menunggu di jalan untuk bertemu dengan Dong-hun, membawa hadiah untuknya. Ketika melihat Dong-hun datang, Jian melepas earphone dan memberikannya hadiah sambil memberitahu bahwa neneknya bisa dipindahkan ke panti jompo. Saat Jian berbalik untuk pergi, Dong-hun tiba-tiba bertanya tentang utang yang masih dimilikinya. Jian menjawab bahwa dia sudah tahu dan telah melunasi semuanya. Keesokan harinya, Dong-hun membantu Jian mengantar neneknya ke panti jompo. Dan dengan perhatian, dia membeli banyak makanan dan menyimpannya di lemari neneknya. Melihat kebaikan Dong-hun, nenek Jian menulis sebuah kalimat di bukunya. Dia merasa bisa tenang dan menutup mata dengan damai karena Jian kini memiliki orang baik seperti Dong-hun di sisinya. Jian menyaksikan momen itu, dan di perjalanan pulang, Dong-hun berkata kepadanya bahwa mereka berdua bisa hidup dengan tenang mulai sekarang. Jian merasa khawatir jika rekan-rekannya mengetahui bahwa dia pernah membunuh seseorang, mereka pasti akan menjauh darinya. Namun, Dong-hun berkata padanya bahwa selama dia tidak mempermasalahkan hal itu, orang lain juga tidak akan peduli. Semua hal dalam hidup ini berjalan seperti itu. Dia harus hidup sesuai dengan pikirannya sendiri dan tidak menyia-nyiakan nama baik yang dimilikinya. Di perjalanan pulang, Dong-hun memberitahu Jian bahwa jika Kwang Il mengganggunya lagi, dia bisa menghubunginya. Dong-hun juga mengingatkan bahwa dia masih memiliki banyak teman yang sudah dikenal sejak kecil dan mereka tidak akan membiarkan dia dibully. Dong-hun kemudian mempercepat langkahnya dan Jian yang mengikuti bertanya apakah dia merasa malu. Ternyata Dong-hun berlari karena ingin mengejar bus yang sudah sampai di halte. Di tempat lain, di dalam sebuah bar dengan cahaya yang redup, Dong-hun duduk sendirian sambil minum. Di pikirannya, terus muncul gambaran istrinya yang sedang bermesraan dengan Jun-young. Enggan menghadapi istrinya, Dong-hun hanya berjalan tanpa tujuan di jalanan. Jian yang khawatir, mengikuti dari jauh. Tak lama, dia menyadari ada seseorang yang sedang memotret Dong-hun. Jian menduga itu adalah orang yang dikirim oleh Jun-young. Untuk menghindari pemotretan, Jian berpura-pura tidak mengenal Dong-hun. Dia mengenakan topi dan berjalan cepat di depannya. Namun, Dong-hun memanggilnya. Jian berhenti sejenak, berpikir, lalu mendapatkan sebuah ide. Dia berbalik dan mendekati Dong-hun, lalu meminta Dong-hun untuk memukul belakang kepalanya. Jian teringat bahwa Dong-hun pernah berkata bahwa memukul belakang kepala seseorang bisa membuatnya melupakan rasa rindu. Dia ingin mengakhiri rasa sakit ini. Dong-hun menyuruh Jian segera pulang, tetapi Jian tidak mau pergi dan bersikeras agar dia dipukul. Kalau begitu pukul aku, agar aku bisa mengakhirinya. Jian lalu bertanya, apa kamu menyukaiku? Dong-hun menjawab dengan kesal, kamu benar-benar wanita gila. Jian pun melanjutkan, jika kamu tidak memukulku berarti kamu menyukaiku. Untuk mencegah Dong-hun terekam atau difoto, Jian dengan sengaja membuat Dong-hun marah. Semua ini terjadi karena Jian yang mengendalikannya. Jian kemudian memberitahukan Jun-young
bahwa dia telah mengungkapkan perasaannya kepada Dong-hun, namun Dong-hun malah memukulnya. Dia tidak berhasil membuat skandal. Jun-young meminta Ji-an untuk memutar rekaman dari kejadian tersebut. Setelah mendengarnya, dia tahu bahwa Ji-an memberi Dong-hun sebuah sandal sebagai hadiah dan mulai meragukan Ji-an. Setelah kembali ke kantor, Ji-an membuang sandal yang dia beri kepada Dong-hun ke tempat sampah. Keesokan harinya, saat bekerja, Dong-hun membuka laci dan mendapati sandal tersebut hilang. Setelah bekerja, dia mencarinya dan dengan marah bertanya mengapa Ji-an mengambil sandal itu. Ji-an menjawab bahwa dia merasa malu dan memutuskan untuk membuangnya. Dia juga meminta Dong-hun untuk memecatnya besok saat banyak orang, karena hal itu akan membuat Dong-hun aman dalam posisi eksekutif. Namun, Dong-hun dengan keras berkata bahwa dia tidak akan memecat Ji-an. Dia juga berharap Ji-an dapat bekerja dengan baik, dimanapun dia berada. Bahkan jika 10 atau 20 tahun lagi mereka bertemu di jalan, dia akan dengan senang hati menyapa Ji-an tanpa merasa canggung atau menghindar. Dia memohon agar Ji-an membeli sandal baru untuknya. Kata-kata Dong-hun sekali lagi menghangatkan hati Ji-an. Keesokan harinya, Dong-hun pergi ke supermarket dengan Yun-hee. Di mobil, dia tidak sengaja menjatuhkan kartu parkir dari hotel, namun dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, Yun-hee tidak bisa menahan diri lagi dan berlutut di depan Dong-hun, terus-menerus meminta maaf. Dong-hun pun masuk ke kamar, lalu berjalan ke depan pintu dan dengan marah memukul pintu, bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi dan mengapa orang itu yang melakukannya. Keesokan harinya di kantor, Dong-hun menghadap Jun-young dan bertanya mengapa dia memberitahukan apa yang dia ketahui kepada Yun-hee. Suara pertengkaran mereka menarik perhatian rekan-rekan mereka. Dengan licik, Jun-young sengaja membuat Dong-hun marah, berkata, "Kamu hanya seorang kepala departemen kecil. Siapa yang memberi keberanianmu?" Saat Dong-hun meninju wajah Jun-young, dia sudah terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh Jun-young. Dengan kesempatan ini, Jun-young memberitahu Presdir Wang bahwa dia harus mengawasi bawahannya yang malah datang ke kantornya dan membuat keributan. Dia menjelaskan bahwa hubungan antara Dong-hun dan Yun-hee hanya sebatas teman sekelas dan obrolan sesekali adalah hal yang biasa. Selain itu, dia juga meminta Presdir Wang untuk tidak mengirim orang lagi untuk mengawasi dirinya. Menghadapi tindakan gegabah Dong-hun, Presdir Wang hanya bisa bangkit dan pergi. Setelah semua orang pergi, Jun-young sekali lagi menunjukkan sifat buruknya. Dia berkata, "Jangan bertindak tanpa berpikir. Kenapa kamu begitu marah? Apakah kamu tidak memikirkan akibatnya?" Keesokan harinya, Ji-an mengunjungi panti jompo untuk melihat neneknya. Neneknya bertanya apakah Dong-hun baik-baik saja. Ji-an teringat pertengkaran antara Dong-hun dan istrinya, dan dia bisa merasakan rasa sakit di dalam hati Dong-hun. Tanpa bisa menahan diri, Ji-an meneteskan air mata. Neneknya, yang melihat Ji-an menangis, bertanya dengan cemas apa yang terjadi. Ji-an menjawab bahwa Dong-hun baik-baik saja dan akan segera dipromosikan. Mendengar hal itu, neneknya terlihat sedikit lega, namun dia masih bingung dan bertanya, "Lalu mengapa kamu menangis tadi?" Ji-an menjawab bahwa itu karena dia merasa bahagia, namun matanya masih dipenuhi air mata karena merasakan kesedihan yang dialami Dong-hun. Saat berada di depan ranjang nenek, Ji-an tanpa sengaja melihat pesan nenek kepada Dong-hun. Menghadapi harapan nenek, Ji-an memutuskan untuk mengubah dirinya. Untuk membantu Dong-hun berhasil dalam jabatan eksekutif, Ji-an menelepon Yun-hee dan memberitahunya segala hal yang terjadi. Yun-hee kemudian menemui Jun-young dan memberitahu bahwa dia telah mengungkapkan segalanya kepada Dong-hun dan berharap Jun-young berhenti melakukan tindakan yang salah. Jika tidak, dia akan memberitahu Dong-hun tentang semua yang terjadi di belakang layar antara Jun-young dan Ji-an. Yun-hee meminta agar Jun-young tidak lagi berusaha menjebak Dong-hun. Sementara Ji-an pun bergabung, dan Yun-hee memberitahu Ji-an agar tidak lagi membantu Jun-young. Yun-hee meminta Ji-an untuk segera mengundurkan diri dan meninggalkan Dong-hun. Namun, Ji-an merasa bahwa jika dia mengundurkan diri sekarang, itu justru akan merugikan Dong-hun, karena sudah ada gosip di perusahaan tentang hubungan mereka. Yun-hee tahu bahwa semua ini adalah rencana dari Jun-young. Dia memperingatkan Jun-young bahwa jika dia tidak berhenti,
dia akan mengungkapkan seluruh cerita yang sebenarnya. Ji-an kemudian berkata kepada Jun-young, "Uang sudah tidak bisa saya kembalikan, jadi mari kita akhiri saja." Setelah Ji-an pergi, Yoon-hee memberitahu Jun-young bahwa dia sudah tidak mungkin hidup bahagia dengan Dong-hun lagi, dan semua ini adalah akibat dari tindakan Jun-young. Ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk Dong-hun. Namun, Jun-young justru mengatakan bahwa mereka semua telah ditipu oleh Ji-an, karena dia tidak mendekati Dong-hun karena rencana mereka, melainkan karena benar-benar menyukainya. Dalam perjalanan pulang, Yoon-hee berhenti di pinggir jalan dan teringat bahwa pertemuan dengan Jun-young itu sebenarnya adalah hasil dari usaha Ji-an. Dia menelepon Ji-an dan bertanya apakah dia benar-benar menyukai Dong-hun. Ji-an menjawab singkat, "Ya." Kemudian Yoon-hee berterima kasih padanya. Setelah pulang ke rumah, Ji-an menemukan Kwang Il duduk di depan pintu rumahnya. Ji-an mengatakan bahwa utang sudah lunas dan dia tidak punya alasan lagi untuk datang. Kwang Il berdiri dan mengatakan, "Kamu membunuh ayahku dan bahkan tidak pernah mengatakan maaf. Bukankah aku seharusnya menyiksa hidupmu?" Ji-an kemudian berkata, "Setelah memukulku, apakah kebencianmu berkurang?" Kwang Il menjawab, "Jalan yang kulalui untuk sampai sini. Seperti jalan menanjak yang dulu, ketika kau dipukuli oleh ayahku sampai pingsan, aku merangkak melewati jalan itu. Hatiku terguncang. Apakah aku harus langsung membunuhmu atau memilih untuk mati?" Pada saat itu, Kwang Il merasa lega sepenuhnya setelah saling mengungkapkan beban di hati masing-masing. Mereka berdua pernah menjadi teman terbaik, dan Kwang Il juga sangat menyukai Ji-an. Saat itu, keduanya teringat masa kecil mereka. Keesokan harinya, di dalam rapat pemilihan manajer, Ji-an dipanggil ke ruang rapat. Dia mengatakan bahwa selama ini dia ingin menjadi orang yang tidak terlihat, namun perhatian dari Dong-hun membuatnya kembali berhubungan dengan rekan-rekannya. Dong-hun tidak membedakan dirinya meskipun hanya seorang pekerja paruh waktu. "Apakah itu yang membuatmu menyukai dia?" tanya seseorang di ruangan itu. Ji-an terdiam sejenak, kemudian menjawab bahwa dia menyukai Dong-hun dan juga menghormatinya. Dong-hun lah yang membuatnya ingin bekerja dengan baik. Tepat saat itu, presdir perusahaan masuk ke ruangan. Ji-an melanjutkan, "Saya tidak pernah dianggap sebagai manusia oleh siapapun sebelumnya, sampai akhirnya bertemu dengan Dong-hun. Selama 3 bulan bekerja di sini, itu adalah waktu terhangat dalam hidupnya. Meskipun dia dipecat, perasaan hangat itu tetap ada." Setelah jam kerja, Dong-hun mengundang Ji-an makan malam dan memujinya karena keberaniannya, sambil mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang baik. Namun, Ji-an berkata bahwa bagi dirinya, Dong-hun adalah orang yang baik. Kemudian, tampak perubahan suasana. Jun-young menyadari bahwa dia telah dikhianati dan marah lalu menampar Ji-an, meminta agar dia segera menghilang dari perusahaan. Namun, Ji-an dengan tenang berkata, "Setelah kamu dipecat oleh Dong-hun, saya akan mengundurkan diri." Jun-young mencoba mengancam Ji-an dengan mengatakan akan mengungkapkan seluruh peristiwa yang melibatkan manajer Park. Tapi Ji-an malah mengeluarkan rekaman percakapan antara dirinya dan Jun-young yang berisi konspirasi bagaimana Jun-young berusaha menjatuhkan Dong-hun. Setelah manajer Park dijebak, dia diam-diam menyelidiki kasus ini dan bertemu dengan Dong-hun untuk mengungkapkan semua hal yang terjadi pada Ji-an. Semua ini didengar oleh Ji-an yang sedang memantau percakapan tersebut. Dengan panik, Ji-an mencari Song untuk bertanya apakah ada petunjuk yang tertinggal. Song mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menangkap orang tersebut, karena pada saat kejadian, orang itu tidak menunjukkan wajah atau sidik jari. Di sisi lain, manajer Park datang ke kantor polisi untuk memeriksa rekaman CCTV, yang akhirnya dapat melacak informasi tentang orang tersebut. Dengan menggunakan data rekaman percakapan, mereka akan segera menemukan siapa pelakunya. Song masih merasa cemas, khawatir jika mereka tertangkap, Ji-an pasti akan ikut ditangkap. Dia menyarankan Ji-an untuk melarikan diri bersama dengannya. "Jika kita tertangkap oleh manajer Park, dia akan membunuhmu terlebih dahulu," kata Song. "Mari kita pergi." Namun, Ji-an menolak tawaran itu dan berkata, "Berikan saya 1 hari lagi, setelah itu saya akan pergi." Temannya bertanya apakah ini karena masalah dengan Dong-hun.
tapi Jian hanya menundukkan kepala dan tidak menjawab. Keesokan harinya, Song dikejar oleh polisi, dan sambil berlari, dia menelepon Jian untuk memberitahunya agar segera melarikan diri. Sementara itu, Kwang Il memerintahkan untuk memindahkan komputer milik Song. Jian awalnya berencana untuk menunggu hingga Dong-hun naik jabatan dan baru pergi, namun sekarang sudah terlambat. Akhirnya, dia mengirim pesan kepada Dong-hun, mengucapkan, "Semoga sukses dalam wawancara besok." Dong-hun dan saudaranya sedang dalam perjalanan pulang ketika dia menceritakan kata-kata Jian kepadanya. Jian pernah berkata, "Ketika saya benar-benar ingin mati, katakan kepada saya untuk tidak mati, katakan bahwa saya adalah orang yang baik, dan beri saya semangat." Dengan kata-kata seperti itu, Dong-hun merasa sangat dihargai. "Saya berterima kasih kepada orang yang memberi semangat kepada saya," ujarnya. Mendengar itu, Jian tidak bisa menahan emosinya dan menangis. Pagi berikutnya, Jian mengemas barang-barangnya dan meninggalkan tempat itu. Hari itu juga merupakan wawancara terakhir untuk pemilihan manajer. Namun, Dong-hun merasa heran karena Jian tidak datang bekerja. Dia meminta staf untuk meneleponnya, tetapi telepon Jian tidak dijawab. Rekan-rekannya menyarankan agar Dong-hun mengikuti wawancara dulu. Namun dalam rapat pemilihan manajer lainnya mencoba mempersulit Dong-hun dengan berbagai masalah. Semua masalah itu berhasil diatasi dengan keahlian profesional yang dimiliki Dong-hun. Akhirnya, manajer Yoon mengeluarkan riwayat hidup Jian untuk mempersoalkan keputusan Dong-hun mempekerjakan Jian yang ternyata memiliki catatan pembunuhan. Dong-hun menjelaskan dengan tenang bahwa Jian tidak bersalah, bahwa itu adalah tindakan pembelaan diri, dan dalam situasi seperti itu, siapapun pasti akan bertindak demikian. Itulah sebabnya hukum memutuskan bahwa dia tidak bersalah. Saat itu, Jian juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dong-hun. Perasaan dilindungi membuat Jian tak bisa menahan air matanya. Begitu rapat pemilihan selesai, Dong-hun keluar dari ruang pertemuan dan berhasil terpilih sebagai manajer tetap. Rekan-rekannya bersorak gembira, namun dia malah mengalihkan pandangannya pada Jian yang tidak datang bekerja. Ketika dia membuka laci, dia menemukan sandal baru pemberian Jian yang disimpan di dalamnya. Itu membuatnya panik, dan dia segera bangkit untuk mencari Jian. Setelah bekerja, Dong-hun mengirimkan kabar tentang promosinya kepada Jian, berharap dia akan membalas pesan itu, tapi tidak ada jawaban. Tidak sabar, dia menelepon Jian, tetapi yang terdengar di ujung telepon adalah suara yang mengatakan nomor tersebut tidak aktif. Dia terdiam, bingung dan khawatir, tidak tahu kemana Jian pergi. Dia pergi ke tempat tinggal Jian, namun ruangan itu kosong. Lalu dia bertanya pada petugas kebersihan tentang keberadaan Jian, yang memberitahunya bahwa Jian bukanlah orang yang biasa memberi kabar. Keesokan harinya, Dong-hun datang bekerja dengan pikiran yang terganggu. Dia teringat bahwa nenek Jian tinggal di panti jompo, jadi dia menelepon ke sana. Namun, setelah bertanya, dia tahu bahwa hanya nenek Jian yang ada di sana, sementara Jian tidak pernah datang. Dong-hun kemudian pergi ke kafe temannya, Jung-hee, dan terus mencoba menelepon Jian, tetapi tidak ada yang bisa dihubungi. Jung-hee memberitahunya bahwa dia baru saja melihat Jian pagi itu. Jian tidak berbicara apapun, hanya berdiri diam selama 10 menit sebelum pergi. Jung-hee mendengar bahwa Jian mengundurkan diri dan berencana untuk pindah ke kota lain untuk bekerja. Mendengar kata-kata itu, Jian yang sedang berjalan di kejauhan berhenti sejenak. Di jalan pulang, ponsel Dong-hun tiba-tiba berdering. Dia melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, dan tanpa pikir panjang dia langsung menutup telepon. Namun, setiap 2 langkah telepon itu berdering lagi. Dia menjawab dan mendengar suara Jian di ujung telepon. "Halo, ponsel saya rusak, saya Li Jian," kata Jian. Dong-hun panik dan langsung bertanya di mana Jian berada. Jian menjawab bahwa dia sedang bekerja di kota lain. Mendengar itu, Dong-hun merasa marah dan berkata, "Meskipun kamu pergi tanpa memberi kabar, setidaknya kamu harus memberitahu aku." Jian merasa bahwa tidak mengajukan pengunduran diri adalah kesalahan dirinya. Namun, meskipun jika dia mengajukan pengunduran diri, tidak ada seorang pun yang akan mengantar perpisahannya seperti orang baik.
dia sudah muak dengan tuduhan orang lain yang terus-menerus mengkritiknya. Tiba-tiba, Dong-hun mengucapkan kata-kata maaf padanya. Ji-an kemudian mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang bersikap baik lebih dari 4 kali kepada dirinya. Dia bertanya, jika mereka kebetulan bertemu lagi di masa depan, apakah dia masih bisa menyapa dengan senang hati? Dong-hun menjawab, ya, dan berkata, jika nenekmu meninggal, hubungi aku. Setelah itu mereka saling berpisah untuk sementara waktu. Setelah menelepon, Ji-an kembali memakai earphone, mendengarkan langkah kaki Dong-hun yang berat dan desahan-desahannya. Dia merasa sangat lelah dan akhirnya menangis di dalam bilik telepon. Pada hari yang sama, polisi berhasil menangkap Song. Dari ponselnya, mereka menemukan bahwa panggilan terakhir yang dia lakukan adalah ke Ji-an. Setelah itu, Park, sang manajer, menemukan sebuah alat penyadap di ponsel Dong-hun. Namun, alat tersebut tidak segera dihancurkan. Sebaliknya, dia membiarkan Dong-hun menggunakan alat penyadap itu untuk menjebak mereka semua. Dong-hun teringat akan semua yang terjadi di masa lalu, di mana setiap kali Ji-an muncul untuk menghiburnya. Hal itu menunjukkan bahwa Ji-an selalu mengetahui setiap gerak-geriknya. Dong-hun terperangkap dalam pikirannya, memegang ponsel dan merasa bingung. Setelah itu dia pergi ke bioskop sendirian, memegang ponselnya dan ragu sejenak. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari Ji-an. Dia tidak ingin Ji-an terus bersembunyi seperti ini. "Li Ji-an, hubungi aku," kata Dong-hun, memberitahu Ji-an bahwa dia tahu segalanya. Dia mencari nomor yang digunakan Ji-an untuk meneleponnya dan melacak alamat telepon umum yang digunakan. Dia segera naik taksi dan bergegas ke sana. Saat dia tiba di bilik telepon, dia tidak menemukan Ji-an. Ji-an sudah pergi dengan membawa koper. Dong-hun kembali ke rumah dengan kecewa. Dia memberitahu istrinya tentang masalah Ji-an. Istrinya merasa bahwa Ji-an tidak seharusnya terus melarikan diri dan mereka memutuskan untuk mengungkapkan semuanya kepada publik. Istrinya, yang seorang pengacara, akan membantu Ji-an. Sementara itu, di komputer Song, Kwang Il menemukan rekaman yang berisi percakapan antara Ji-an dan Dong-hun, di mana Ji-an menceritakan masa kecilnya. Ji-an juga menyebutkan bahwa saat kecil, Kwang Il yang dikenal Dong-hun juga sangat baik. Kwang Il selalu membantu Ji-an menghentikan kekerasan dan kemarahan ayahnya. Dulu, Kwang Il berbeda dengan dirinya yang sekarang. Dia bahkan pernah menyukai Ji-an. Kwang Il terkejut mendengar kata-kata Ji-an dan air mata kesakitan pun mengalir di wajahnya. Sementara itu, Ji-an yang sedang melarikan diri secara tidak sengaja mengalami kecelakaan mobil. Dia ditabrak keras hingga jatuh ke tanah. Sebelum sopir sempat turun untuk memeriksanya, Ji-an dengan susah payah bangkit dan langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Ji-an kemudian bersembunyi di rumah bapak petugas kebersihan. Petugas itu menyiapkan makanan dan obat penurun demam untuk Ji-an yang kondisinya sangat parah, namun Ji-an enggan pergi ke rumah sakit. Karena itu, petugas kebersihan itu segera menghubungi Dong-hun untuk memberitahukan situasinya. Setelah mendengar kabar tersebut, Dong-hun langsung berlari untuk menemui Ji-an. Sesampainya di sana, dia melihat Ji-an yang pucat duduk dengan lemah dan matanya penuh rasa khawatir. Saat Ji-an menoleh dan melihat Dong-hun berdiri di depannya, dia terkejut dan mundur sejenak. Dong-hun kemudian membawa Ji-an ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Dong-hun memberitahu Ji-an bahwa setelah dia sembuh, mereka akan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dia juga meyakinkan Ji-an agar tidak khawatir karena istrinya, yang seorang pengacara, akan membantunya. Di halaman rumah sakit, Ji-an dan neneknya menikmati waktu bersama, di bawah sinar matahari dan angin sepoi-sepoi. Nenek Ji-an merasa kedamaian dan kebahagiaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Setelah berpamitan dengan neneknya, Dong-hun menemani Ji-an menuju kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dengan pendampingan dari Yun-hee, mereka berdua memasuki kantor polisi. Dong-hun tampak sangat cemas. Di ruang interogasi, Ji-an mengakui semua yang telah terjadi. Namun, Jun-young sepenuhnya membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa semua itu adalah fitnah dari Ji-an. Dalam perjalanan pulang, Dong-hun menerima telepon dari Yun-hee yang memberi kabar mengenai perkembangan kasus tersebut. Yun-hee mengungkapkan bahwa rekaman dari komputer telah dicuri dan saat ini mereka tidak memiliki bukti untuk menuntut Jun-young. Saat itu,
Kwang Il yang baru mengetahui bahwa Jian telah menyerahkan diri, sedang menyalin rekaman yang ada di komputer. Rekan-rekannya tahu bahwa Kwang Il berniat menggunakan rekaman tersebut untuk membantu Jian, dan mereka hanya bisa mengeluh dan merasa kesal. Keesokan harinya, saat Dong Hun sedang bekerja, ia menerima telepon dari Jian. Jian memberitahunya bahwa neneknya telah meninggal dunia. Upacara pemakaman yang awalnya sepi diatur dengan penuh kehormatan dan kehangatan oleh 3 bersaudara. Kakak tertua juga mengundang teman-teman dari komunitas untuk menghormati nenek. Di sisi lain, petugas kebersihan yang mendengar kabar tersebut juga datang ke pemakaman untuk memberi penghormatan. Setelah selesai, petugas kebersihan itu melihat sekeliling, merasa terharu dengan pemakaman yang begitu penuh makna dan berkah. Di tempat lain, Junyung mulai panik setelah kembali ke kantor dan segera mengirim orang untuk mengambil dokumen di tempat Kwang Il. Menyadari bahwa Junyung mencarinya, Kwang Il buru-buru mengambil USB dan melarikan diri. Dalam pelariannya, ia menemukan sebuah perusahaan pengiriman dan segera mengirimkan semua USB tersebut kepada Dong Hun. Setibanya di kantor, Dong Hun membuka paket yang diterimanya dan menemukan semua rekaman tersebut di dalamnya. Kwang Il berjalan di jalanan, teringat kata-kata Jian yang mengatakan bahwa dia dulunya sangat baik dan bahwa matanya dulu berbeda dari yang sekarang. Dong Hun kemudian menyerahkan semua dokumen ke kantor polisi. Junyung, yang tak bisa menyangkal bukti yang ada, akhirnya mengakui perbuatannya. Setelah bekerja, Dong Hun sedang bercakap-cakap dengan rekan-rekannya ketika ia menerima pesan dari Jian yang mengundangnya untuk makan. Mereka bertemu di bar favorit mereka di mana Jian memberitahu Dong Hun bahwa presidir perusahaan membayarnya makan dan memberikan pekerjaan baru di Busan untuknya. Dong Hun tampak terkejut mendengar hal tersebut. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, hatinya dipenuhi perasaan enggan untuk berpisah. Mereka saling mendoakan kebahagiaan satu sama lain. Diiringi suara gelas yang saling beradu, suasana hening mengalir di bar kecil itu. Setelah minum, mereka tiba di persimpangan jalan yang akan memisahkan mereka. Saat melihat Jian yang akan pergi, Dong Hun menahan air mata di pelupuk matanya. Jian pun bertanya, "Bolehkah aku memelukmu?" Tanpa ragu, Dong Hun membuka pelukannya dan memeluk Jian erat-erat. Keduanya, dengan mata yang penuh haru, saling mengucapkan selamat tinggal. Dong Hun menatap Jian dan berkata, "Pergilah, cepatlah pergi." Mereka pun saling mengucapkan kata semangat. Waktu pun berlalu, musim dingin berlalu dan musim semi datang. Yunhee pergi ke luar negeri untuk menemani putranya. Sementara itu, Dong Hun makan sendirian di meja makan, memandangi foto keluarga yang ada di depannya. Tanpa semangat makan, ia meletakkan piring dan sendoknya, lalu berjalan ke ruang tamu dan menyalakan televisi. Pada saat itu, Dong Hun tidak dapat lagi menahan rasa sakit yang ada di hatinya. Mungkin masih teringat perselingkuhan istrinya. Waktu terus berjalan, dan dalam setahun berikutnya, banyak hal terjadi pada mereka. Dong Hun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaannya sendiri. Di atas meja kerjanya, ia melihat foto-foto. Namun satu-satunya foto yang tidak ada adalah foto dirinya dan istrinya. Hal ini membuat kita bertanya-tanya apakah mereka sudah bercerai. Sementara itu, Jian yang penuh dengan semangat menciptakan dirinya yang baru. Karena kinerja kerjanya yang luar biasa, Jian dipindahkan kembali ke kantor pusat. Ia bersama rekannya pergi ke kafe di bawah gedung perkantoran, dan di sana ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Jian hanya berdiri diam di tempatnya, menyaksikan Dong Hun. Saat mereka bertemu lagi, Dong Hun melihat Jian dan berkata, "Jika kita bertemu di jalan, mungkin aku tidak akan mengenalimu." Mendengar kata-kata Dong Hun, Jian tersenyum bahagia. Tak lama setelah itu, rekannya memberi isyarat bahwa waktunya untuk pergi. Mereka saling berjabat tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Jian kemudian berkata, "Aku ingin mentraktirmu makan." Dan Dong Hun menyetujuinya. "Aku akan menghubungimu nanti." Setelah itu mereka berpisah, masing-masing berjalan menjauh dengan punggung saling membelakangi. Namun, Dong Hun menoleh dan melihat kembali Jian yang juga berbalik dan menatapnya. Dari awal mereka memiliki derita dan cobaan masing-masing, kemudian mereka saling menyembuhkan satu sama lain.
Momen perpisahan ini mungkin menjadi awal yang baru bagi keduanya. Dan cerita pun berakhir